Welcome to NS Television. Kembali lagi dengan informasi film-film terbaru yang akan tayang di bulan ini, sekaligus membocorkan laharnya. Apa saja film yang terbaru sudah siap tayang bulan ini? Let's check to informasinya. 4 film Indonesia siap tayang di bioskop yang NS3B wajib nonton. Mana yang masuk list Anda untuk ditonton? Film pertama yang bakal tayang juga di tahun yang sama, tahun 2023, yaitu film Sewu Dino. Film yang kayaknya berasal dari kisah nyata di desa kecil. Film Sewu Dino diinformasikan akan lebih seram dari KKN Desa Penari, mengingat cerita Sewu Dino ditulis oleh orang yang sama. Sewu Dino mengisahkan tentang santet 1000 hari yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Dela. Dalam kisah ini berawal dari Sri, gadis kampung yang berkeinginan ingin bekerja di luar kota. Ia memiliki keinginan untuk meninggalkan kampung halaman dan merantau ke ibu kota Semarang untuk mencari pekerjaan. Akhirnya Sri mendaftarkan diri ke sebuah agen penyaluran jasa untuk menjadi asisten rumah tangga. Sri bertemu dengan Kembang Krasa atau Embah Krasa yang nantinya akan memberi ia pekerjaan. Keinginan Sri akhirnya terwujud dan mendapatkan pekerjaan sebagai ART dengan gaji yang besar senilai 5 juta rupiah per bulan. Tanpa pikir panjang Sri menerima tawaran tersebut. Tibalah hari pertama bekerja, Sri diantarkan ke rumah yang sangat jauh dari kota. Ia ditemani oleh 2 ART lainnya bernama Erna dan Dini. Mereka bertiga ditugaskan untuk menjaga seorang perempuan bernama Dela Atmojo. Perempuan yang dikutuk oleh ajian Sewu Dino selama 1000 hari. Perempuan yang bau busuk, perut buncit dan terkurung di dalam keranda mayat. Dela Atmojo harus dirawat oleh mereka bertiga seperti memandikan, memberi makan dan menjaga kebersihan Dela. Terutama untuk mandi, Dela harus diikat tangannya dan dimandikan. Suatu ketika Sri lupa melakukan hal itu, Dela langsung mempelototi Sri dan mengatakan mereka bertiga akan mati dan bernasib sama dengannya. Apakah mereka bertiga akan bisa lolos dari rumah tersebut dan kabur dari tengah hutan? Saksikan di bioskop dan masukkan di list nonton Anda. Nanti kalau misalkan udah keluar dari sini, lo cerita-cerita ya, lo ketemu sama setan apa aja. Film kedua yang sebentar lagi tayang di bulan April, yaitu film Jin dan Jun. Film yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, Jin dan Jun yang sukses dengan sinetronnya di masa tahun 90-an yang diperankan oleh Syahrul Gunawan. Jin dan Jun The Movie yang bakal tayang April tahun ini mengingatkan kita kembali ke sinetronnya, mengingat tidak ada perubahan dari jalan cerita film Jin dan Jun The Movie. Film ini diperankan oleh Ray Bong dan Dwi Sasono yang hampir sama persis jalan ceritanya dengan sinetronnya zaman dulu. Menceritakan yang sama, Jun anak sekolah SMA yang selalu dirudung dan dibully oleh teman-teman sekolahnya di dalam kelas maupun luar kelas. Suatu ketika Jun ditarik oleh pentolan-pentolan sekolah yang selalu menghajarnya. Agar aksi ini tidak ketahuan oleh guru, Jun dibawa ke belakang sekolah dan digebukin sampai tergeletak sampai ditinggalkan begitu saja. Saat Jun ingin pulang, tanpa sengaja ia terjebak di dalam rumah yang sehingga ia menemukan kendi. Disinilah awal cerita Jun yang dibantu oleh Jin yang ia selamatkan dari kendi. Sebagai rasa terima kasih Om Jin, Jun memanfaatkan Om Jin untuk menolongnya seperti menjahilin para pentolan-pentolan, mendapatkan gadis yang ia cintai sampai menaikkan pamornya di sekolah. Untuk lebih tahu banyak kisahnya, jangan lupa tonton di bioskop kesayangan Anda. Film ketiga yang sebentar lagi tayang yang akan menemani masa lebaran Anda adalah film Hanzab, Hantu Pengganggu Saat Sholat. Film yang berlatar belakang di tahun 1998 di Banyuwangi, film ini mengambil histori tentang pembantaian para dukun santet di masanya di Banyuwangi. Film Hanzab merupakan spin-off dari film Makmum yang sukses sebelumnya di tahun yang lalu. Hanzab menceritakan seorang gadis yang mengalami trauma berat setelah ayahnya dipenggal kepalanya oleh ninja di Banyuwangi. Ayah gadis tersebut yang dianggap seorang dukun santet. Gadis ini selalu ketakutan saat melakukan sholat karena akan diganggu oleh setan Hanzab. Suatu hari ia memberanikan untuk sholat di musola makmum sendirian, tujuannya untuk menghilangkan rasa traumanya dan mendekatkan diri kepada Allah. Baru saat akan mulai sholat, di musola itu sudah mulai merasakan hal-hal aneh yang membuat dia tidak fokus sholat.
sehingga membuat semua lampu musola padam, dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh gadis tersebut. Penasaran dan menakutkan? Film ini mungkin akan relate dengan kehidupan kita, wajib masuk list nonton kamu di Lebaran. Hanzab, makhluk yang mengganggu kita pada saat kita sholat. Film keempat yang bakal tayang adalah film Kutukan Cakar Monyet. Film yang bercerita tentang dua pasang sejoli yang sudah menikah dan sukses bernama Roy dan Amara. Sebagai wujud bentuk kesuksesan Roy membeli sebuah rumah yang bisa ditempati oleh keluarga kecilnya, mengingat Amara sedang hamil. Roy sudah mempersiapkan semuanya untuk keluarga kecilnya. Roy yang diperankan oleh Oka Antara, dan Amara yang diperankan Aureli. Menjadikan film ini sangat wajib ditonton untuk pecinta film horor. Suatu ketika pemilik rumah yang sudah dibeli oleh Roy tiba-tiba datang ke rumah mereka untuk mengambil peninggalan dari mendiang suaminya, yaitu cakar monyet yang tersimpan di rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut bercerita ke Roy bahwa cakar monyet ini bisa mengabulkan semua permintaan yang memilikinya. Sebelum Roy memberikan cakar monyet tersebut ke si ibu tua pemilik rumah itu, ibu tua tersebut sudah keburu mati. Niat jahat Roy mulai beraksi dari pesan yang ibu tua sampaikan bahwa bisa mengabulkan permintaannya. Akhirnya Roy melakukan ritual dan meminta sesuatu ke cakar monyet tersebut. Akibat keserakahan dan kurang sabarnya Roy ingin menjadi cepat kaya. Akhirnya teror dan kutukan cakar monyet menghancurkan keluarga kecil dari Roy. Gimana kisahnya? Yuk masukkan ke dalam daftar list bioskop kamu. Inilah 4 film rekomendasi film Indonesia yang bisa masuk list nonton kamu tahun ini. Yang mana yang akan Anda tonton? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini, agar kami bisa menjadi cakar monyet. Terima kasih.